penulis karya buku pastinya mempunyai kisah tersendiri. Dan hari ini kami akan berkunjung ke penulis buku Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tasikjon dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada di kediaman penulis dari buku Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi bersama Bapak Amir Mahmud SE. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Kami sudah diberikan izin dan tempat untuk sedikit membedah buku karangan yang Bapak tulis, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Sehari-hari selain menulis apa aja Pak? Kalau kegiatan sehari-hari saya sebagai konsultan pajak di beberapa tempat di Tangerang. Alhamdulillah dikasih juga sudah mulai seperti inilah. Kemudian ada sedikit kegiatan lagi, mencoba berusaha di bidang jual alat listrik dan ATK. Boleh lihat Pak? Boleh. Saya jual lampu-lampu dan alat listrik lainnya, ada alat-alat tulis kantor gitu. Kira-kira menjalankan bisnis ini Kurang lebih 2 tahun semenjak terjadinya pandemi corona, saya mulai usaha. penghasilannya Pak Lumayan lah buat nambah. Dan sekarang kita akan membedah buku Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi langsung bersama penulis Bapak Amir Mahmud, sarjana ekonomi. Dan langsung saja mungkin Pak, awal pertanyaan yang ingin saya ajukan, kenapa mengambil judul Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi? Sebenarnya itu langsung ada di benak. Kenapa Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi? Itu ada salah satu judul juga, namanya judulnya Sang Matahari. Kenapa Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi? Filosofinya karena Sang Matahari itu sebenarnya dia tidak pernah berhenti memancarkan sinar untuk seluruh planet yang ada di galaksi. Artinya apa? Semoga bisa memberi manfaat setiap saat. Jadi meskipun itu malam gelap, sebenarnya matahari menyinari di tempat lain. Ada mendung, terhalang awan, sebenarnya dia tetap menyinari. Jadi Sang Matahari tak pernah sembunyi. Dan di judul-judul yang lain juga sebenarnya itu masuk, seperti dalam kehidupan keluarga ketika ada masalah, Sang Matahari nggak pernah sembunyi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Sang Matahari nggak pernah sembunyi. Sang Matahari selalu bersinar. Nah, untuk selanjutnya mungkin isi secara keseluruhan di cover belakang di sini tertulis mengungkapkan perasaan senang, bahagia, jatuh cinta, rindu, sedih, kecewa, dan yang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja dari isi seluruh buku ini tentang apa? Tentang saya, hidup sedikit perjalanan hidup saya. Baik itu lagi senang, sedih, itu saya curahkan di situ. Itu jadi semua isi puisi itu asli kehidupan saya. Nah kan di sini di buku ini di Sang Matahari Tak Pernah Sembunyi ada ratusan sajak atau puisi yang akan tulis seraput ini. Kira-kira isinya itu apa aja kan? Itu isinya
saya dibagi ke beberapa bab ya, ada 5, kalau bisa 5 bab. Jadi penulisan dari tahun 1996 sampai dengan 2021 ini, tepatnya tanggal 3 Agustus. Di buku ini kan saya persembahkan buat istri tercinta. Jadi ini ditujukan buat Ya, istri gitu. ya di ulang tahunnya di tanggal 13 Agustus, di ulang tahunnya istri, ulang tahun pernikahan juga. Makanya saya pengen dicetaknya ya sebelum tanggal itu. Nah, jadi di dalam buku itu ada bab pertama itu cinta monyet. Cinta monyet artinya kehidupan saya di tahun 1996 sampai dengan sekitaran tahun 2000. Kan masa-masanya remaja, masa-masanya labil. Jadi saya masukin kategori cinta monyet. Yang kedua, tadabbur alam. Jadi di situ ada isinya tentang lingkungan alam, khususnya alam sekitar. Ketika saya melihat ini, melihat itu saya bikin, gitu. Melihat awan saya bikin, melihat gunung saya bikin. Terus yang selanjutnya itu tentang kehidupan manusia, baik itu dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya. Itu saya ada dituangkan juga. Satu yang saya ingat itu pahlawan reformasi itu tahun 1996, itu pernah dimuat di majalahnya Departemen Agama. Dulu saya waktu masih sekolah di Man Tasikmalaya, sekarang Man 2. Pernah menulis? Ya, itu saya tulis judulnya Pahlawan Reformasi. Itu pernah dimuat, saya kirim ke Departemen Agama Jawa Barat, pernah dimuat. Itu menceritakan tentang mahasiswa yang ramai, kan tahun 98 ramai demo nurunin itulah. Itu ada kisahnya. Nah, seperti itulah. Sosial, budaya, ekonomi, politik itu saya di situ di bab itu. Terus di bab religi ada bab di situ isinya tentang religi semua. Nah, kalau ketika saya sedih, saya mengadu sama yang di atas ya. Kalau ya kebanyakan orang ingat sama Tuhan kan lagi sedih itu ya. Nah, situ ada. Nah, yang terakhir itu sebagai pamungkasnya wujud saya berterima kasih kepada keluarga, terutama istri tercinta. Di situ saya ada bab terakhir, cinta sejati. Jadi kenapa disebut cinta sejati? Ya karena kita udah dewasa, udah mengerti apa yang namanya tanggung jawab dan sebagainya. Saya di situ disebut cinta sejati. Itu kehidupan saya semenjak bertemu dengan beliau sampai sekarang. Nah, ada nggak satu artikel atau misalkan satu tulisan yang menurut Akang itu paling menjadi apa ya namanya, bisa dikatakan primadonanya dari buku ini, dari tulisan ini? Mungkin bukan, lebih tepatnya bukan primadona ya. Saya mungkin yang menjadi favorit saya karena di situ saya benar-benar lagi dalam keadaan emosinya labil. Itu saya depresi hampir 2 tahun karena sebenarnya saya pengen lanjutin kuliah dari Alia tuh, lanjut kuliah cuma nggak bisa karena faktor keadaan itulah. Waktu itu saya nggak mengerti kenapa saya nggak bisa kuliah sementara kakak saya bisa kuliah. Nah, saat itu saya sangat menyesal sekali karena telah berprasangka buruk pada orang tua. Kenapa kakak bisa kuliah sebentar saja? Ada judulnya di situ kalau nggak salah, dua warna. Ada beberapa, 2 warna, isak tangis malam kami, sama pada 2 kepala manusia. Apa ya? Jadi di situ saya itu tadi berprasangka buruk kepada orang tua. Kenapa saya nggak bisa kuliah sebentar kakak bisa? Jadi akan ada di situ amarah salah pilih kasih gitu. Nah, seperti itu. Dan saya mohon maaf banget nih sama almarhum. Mudah-mudahan beliau tenang di sana ya Allah, maghfir lahu. Mohon maaf dulu karena dulu labil, saya bilang labil, belum dewasa.
adanya prasangka buruk. Jadi nggak tahu keadaan orang tua seperti apa. Dan saya menyesal, nggak boleh apa ya, tolong jangan ditiru lah gitu. Tolong jangan ditiru. Di situ ada. Mohon maaf banget sama ibu almarhum bapak ya, terutama ada di situ. Judulnya yang saya bilang tadi, situ luapan emosi. Dan ternyata sebenarnya kakak-kakak saya juga mereka kuliah atas kesadaran diri dan tidak membebankan orang tua. Akhirnya ya saya juga mengikuti cara mereka. Saya alhamdulillah sampai saat ini berterima kasih sekali pada orang tua karena telah mendidik kami anak-anaknya bisa seperti ini. Ya apa namanya, berbalik 180 derajat. Ternyata dulu saya berprasangka buruk sama mereka dan itu salah. Itu ada di situ. Itu yang selalu saya ingat sampai hari ini. Itu yang selalu saya bukan difavoritkan, bukan judul difavoritkan, tapi memang itu salah satu yang paling berkesan. Yang paling berkesan di hati itu. Jadi sebuah penyesalan mungkin ya Kang ya? Penyesalan. Salah satu bentuk puisi yang ungkapan. Ya, seperti itulah ungkapan seorang anak muda yang emosinya labil. Ya, siap. Jadi berprasangka buruk, negatif, gitu, sampai negatif thinking lah itu. Gitu. Nah, untuk terakhir kan ini buku ditujukan buat istri Pak Amir nih. Ada nggak yang mau disampaikan mungkin sebagai penutup di perjumpaan kita kali ini? Misal kata atau misalkan apa lah? Buat istri saya tercinta dan anak-anak saya yang tersayang ya, terima kasih sudah mau terus berada di samping saya dalam kondisi apapun, mau sabar menghadapi saya, ikhlas menerima saya. Alhamdulillah, saya nggak bisa ngomong banyak. Di sini nggak ada. Beberapa judul sudah ada di sini judul dari puisinya itu dari inisial anak-anak saya ada, judul inisial istri saya ada. Intinya terima kasih karena sudah sampai saat ini sudah menemani saya, dan inilah sedikit bentuk ucapan terima kasih. Bacalah bab terakhir khusus buat istri. Ya betul. Siap. Ya, terima kasih buat Pak Amir atas waktu dan kesempatan kita diizinkan untuk membedah karya tulisnya. Dan kalau iya kan, misalkan kalau ada yang mau ini bisa pesan kemana? Oh, pesan saya langsung bisa di Tokopedia, bisa di tokonya Malik Store, Malik Auto Store di Tokopedia saya. Nah, buat para sobat Tasikjon yang penasaran atau misalkan yang ingin tahu lebih detail tentang isi buku ini, bisa dipesan langsung di Tokopedia di Malik Auto Store. Dan perjumpaan kita cukup sekian. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke sebanyak-banyaknya ke seluruh media sosial yang Anda punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Amir. Sami.